Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Agus Kardi Mahardika dengan NIM 22030200071 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Universitas Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai jaringan nirkabel dan komunikasi. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian teknologi wireless dan pentingnya untuk perkembangan komunikasi saat ini. Kemudian yang kedua, apa saja teknologi yang berperan penting terhadap wireless. Kemudian yang ketiga, perangkat yang mendukung wireless 2,4 dan 5 GHz. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi Wi-Fi 4-6 dan perbedaannya dengan Wi-Fi A, B, G, N, AC, dan AX. Kemudian yang kelima, pendapat mengenai penerapan Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 yang sudah beredar mulai saat ini. Kemudian yang keenam, ada yang terakhir, yaitu perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5, apakah bisa terkoneksi dengan Wi-Fi 6. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian teknologi wireless. Teknologi wireless merujuk pada teknologi komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antara perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Ini mencakup berbagai jenis teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan 4G atau 5G yang menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransfer data secara nirkabel antar perangkat elektronik. Teknologi wireless memungkinkan konektivitas yang lebih fleksibel dan mobilitas yang lebih besar dalam berbagai konteks, mulai dari jaringan komputer hingga komunikasi seluler. Pentingnya perkembangan teknologi wireless untuk komunikasi saat ini. Yang pertama, teknologi wireless memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dan lebih fleksibel karena tidak bergantung pada kabel fisik. Ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara efisien dimanapun mereka berada, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam situasi yang darurat. Kemudian yang kedua, teknologi wireless memungkinkan akses ke informasi dan komunikasi tanpa batasan fisik. Ini sangat penting di dunia saat ini, di mana konektivitas internet menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pekerjaan, pendidikan, ataupun untuk hiburan. Kemudian yang ketiga, teknologi wireless memungkinkan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan infrastruktur kabel fisik. Ini memungkinkan komunikasi yang efisien di era yang sulit dijangkau ataupun era yang terpencil, serta memungkinkan konektivitas yang lebih baik di daerah rural ataupun daerah berkembang. Kemudian yang terakhir, ada teknologi wireless memungkinkan penghematan biaya dan waktu dalam pengaturan infrastruktur komunikasi karena tidak memerlukan instalasi kabel yang mahal dan memakan cukup banyak waktu. Kemudian, teknologi yang berperan terhadap wireless. Yang pertama, ada sinyal radio. Sinyal radio digunakan dalam berbagai teknologi wireless, termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi seluler seperti 4G dan 5G. Sinyal radio memungkinkan transfer data melalui udara tanpa memerlukan koneksi fisik. Kemudian yang kedua, ada teknologi modulasi. Teknologi modulasi memungkinkan informasi digital diubah menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media nirkabel. Modulasi ini termasuk teknik seperti modulasi amplitudo atau AM, modulasi frekuensi atau FM, dan modulasi fase PM. Kemudian yang ketiga ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi seperti TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, digunakan untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan nirkabel. Kemudian yang keempat ada pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal digital digunakan untuk mengkodekan, mendekodekan, dan memproses data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel. Kemudian yang kelima ada antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Berbagai jenis antena digunakan tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Kemudian yang keenam ada protokol keamanan.
Protokol keamanan seperti WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2 digunakan untuk mengamankan komunikasi nirkabel dari serangan dan akses yang tidak sah. Kemudian yang ketujuh ada gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan dalam komunikasi nirkabel, terutama dalam komunikasi satelit dan beberapa aplikasi jaringan seluler. Kemudian, perangkat yang mendukung wireless 2,4 dan 5 GHz. Perangkat yang mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz biasanya adalah perangkat jaringan nirkabel seperti router Wi-Fi, kartu jaringan nirkabel atau Wi-Fi, dan perangkat lainnya yang menggunakan teknologi nirkabel. Beberapa alasan mengapa perangkat mendukung kedua frekuensi ini adalah: yang pertama, ada kompatibilitas dengan perangkat yang ada. Itu frekuensi 2,4 GHz telah digunakan secara luas dalam teknologi nirkabel untuk waktu yang lama, sehingga banyak perangkat yang didukung oleh frekuensi ini. Perangkat yang mendukung kedua frekuensi dapat berinteraksi dengan lebih banyak perangkat yang sudah ada. Kemudian, yang kedua ada jarak dan penetrasi. Yaitu frekuensi 2,4 GHz memiliki rentang jarak yang lebih luas dan kemampuan penetrasi yang lebih baik melalui dinding dan objek solid dibandingkan dengan frekuensi 5 GHz. Ini membuatnya lebih sesuai untuk area dengan banyak hambatan atau untuk menjangkau perangkat yang lebih jauh dari router dan Wi-Fi. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas dan kecepatan, yaitu frekuensi 5 GHz menawarkan lebih banyak saluran dan kurang interferensi dibandingkan dengan 2,4 GHz yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, terutama di lingkungan yang padat dengan banyak perangkat nirkabel. Kemudian yang berikutnya ada mengelola kepadatan jaringan. Dengan mendukung kedua frekuensi, perangkat dapat membantu mengelola kepadatan jaringan Wi-Fi dengan membagi perangkat antara kedua frekuensi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan interferensi sinyal. Kemudian yang berikutnya ada kompatibilitas dengan standar nirkabel. Standar Wi-Fi terbaru seperti 802.11ac dan 802.11ax mendukung kedua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Oleh karena itu, perangkat yang mendukung kedua frekuensi ini dapat memanfaatkan keunggulan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh standar Wi-Fi terbaru. Kemudian yang berikutnya ada perkembangan teknologi Wi-Fi 4-6 dan perbedaannya dengan Wi-Fi A, B, G, N, AC, dan AX. Yang pertama yaitu Wi-Fi 802.11a dirilis pada tahun 1999, beroperasi di frekuensi 5 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps. Ini merupakan standar pertama yang mendukung kecepatan tinggi dalam lingkungan nirkabel. Kemudian yang kedua ada 802.11b dirilis pada tahun 1999 bersamaan dengan Wi-Fi 802.11a. Wi-Fi ini beroperasi di frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan hingga 11 Mbps. Standar ini lebih lambat tetapi memiliki jangkauan yang lebih baik daripada 802.11a. Kemudian yang berikutnya ada Wi-Fi 802.11g. Wi-Fi ini dirilis pada tahun 2003, merupakan evolusi dari 802.11b dengan kecepatan yang sama, yaitu hingga 54 Mbps, tetapi beroperasi di frekuensi 2,4 GHz. Standar ini kompatibel mundur dengan Wi-Fi 802.11b. Dan yang berikutnya itu Wi-Fi 802.11n atau yang disebut dengan Wi-Fi 4. Dirilis pada tahun 2009, mendukung teknologi MIMO, yaitu Multiple Input, Multiple Output, dan beroperasi baik di frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz. Kecepatan transfer data dapat mencapai beberapa ratus Mbps, tergantung pada konfigurasi perangkat. Kemudian yang berikutnya, itu Wi-Fi 802.11ac, atau yang disebut dengan Wi-Fi 5, dirilis pada tahun 2013. Wi-Fi ini bekerja hanya di frekuensi 5 GHz dan menawarkan kecepatan yang lebih tinggi daripada 802.11n dengan beberapa gigabit per detik atau Gbps.
Standar ini memperkenalkan teknologi seperti multiple user, multiple input, multiple output. Kemudian yang terakhir ada 802.11ax atau yang disebut dengan Wi-Fi 6. Wi-Fi ini dirilis pada tahun 2019, merupakan standar terbaru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan kabel di lingkungan yang padat dengan banyak perangkat yang terhubung ke Wi-Fi. Wi-Fi 6 memperkenalkan teknologi OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access dan meningkatkan throughput secara signifikan dibandingkan dengan Wi-Fi 802.11ac. Kemudian perbedaan antara standar Wi-Fi tersebut terutama terletak pada kecepatan maksimum, frekuensi operasi, teknologi yang digunakan seperti MIMO, OFDMA, dan fitur-fitur tambahan seperti backward compatibility dan MU-MIMO. Dengan setiap iterasi standar Wi-Fi terjadi peningkatan kinerja, efisiensi, dan keandalan jaringan nirkabel untuk mengakomodasi kebutuhan yang semakin kompleks dari pengguna dan aplikasi. Kemudian yang berikutnya yaitu pendapat saya mengenai Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7. Pendapat saya mengenai penerapan Wi-Fi 6 saat ini adalah bahwa ini adalah langkah yang positif dalam meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna dalam konektivitas nirkabel. Wi-Fi 6 telah membawa peningkatan yang signifikan dalam kecepatan transfer data, kapasitas jaringan, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Ini membuka peluang baru bagi organisasi dan individu untuk mengalami konektivitas yang lebih cepat dan lebih andal, seperti mendukung lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Namun, dengan kehadiran Wi-Fi 7 yang mulai beredar, perlu untuk mempertimbangkan apakah beralih ke teknologi terbaru akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kebutuhan spesifik pengguna atau organisasi. Wi-Fi 7 menjanjikan peningkatan lebih lanjut dalam kinerja dan fitur. Namun, peralihan tersebut harus dievaluasi dengan hati-hati berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan aktual pengguna. Kesimpulannya, sementara Wi-Fi 6 saat ini masih memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan konektivitas nirkabel. Keputusan untuk beralih ke Wi-Fi 7 harus dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan situasi dan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 jika terkoneksi ke Wi-Fi 6. Perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi 6 dan sebaliknya. Koneksi ini memungkinkan kompatibilitas lintas generasi antara perangkat yang berbeda dengan spesifikasi Wi-Fi. Namun, perlu dicatat bahwa kecepatan koneksi akan dibatasi oleh spesifikasi perangkat yang paling rendah. Artinya, jika perangkat kita memiliki spesifikasi Wi-Fi 4 dengan kecepatan maksimum 150 Mbps dan terhubung ke jaringan Wi-Fi 6 yang mampu menyediakan kecepatan beberapa Gbps, kecepatan koneksi perangkat kita akan tetap terbatas pada 150 Mbps sesuai dengan spesifikasi Wi-Fi 4. Hal yang sama berlaku untuk perangkat Wi-Fi 6 yang terhubung ke jaringan Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5. Kecepatan koneksi akan selalu disesuaikan dengan spesifikasi perangkat yang lebih rendah di antara perangkat dan titik akses atau router atau access point, sehingga tidak akan mencapai kecepatan maksimum yang mungkin disediakan oleh jaringan Wi-Fi yang lebih baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.